Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 hal. Yang pertama, sejarah asuransi syariah. Yang kedua, produk yang dilarang dijalankan di BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan alasannya. Yang ketiga, prinsip operasional yang harus dijalankan di lembaga keuangan syariah. Dan yang keempat, kendala dan strategi bank syariah. Yang pertama, mengenai sejarah asuransi syariah. Jadi pada abad kedua muncul gagasan di bangsa Romawi untuk melakukan perjanjian laut yang kemudian pada abad ke-14 menyebar ke daerah Eropa. Lalu pada tahun 1666 terjadi kebakaran besar di London yang menjadi penyebab munculnya asuransi kebakaran pada tahun 1680, yang kemudian pada abad ke-18 asuransi kebakaran ini menyebar ke daerah Prancis dan Belgia di Eropa dan Amerika. Lalu pada abad ke-20 asuransi jiwa mulai dikenal di kalangan awak kapal, yang tadinya asuransi jiwa ini merupakan bagian dari asuransi laut. Kemudian asuransi jiwa ini mulai berkembang dan meluas hingga sekarang ini. Sedangkan di Indonesia sendiri kebutuhan akan asuransi berbasis syariah itu muncul ketika mulainya beroperasi bank-bank berbasis syariah di Indonesia. Oleh sebab itu, pada tahun 1993 bulan Juli tanggal 27, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI bersama Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia atau BMI dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri memprakarsai asuransi takaful dengan menyusun TEPATI atau tim penyusun asuransi takaful Indonesia. Yang kedua, produk yang dilarang dijalankan di BPRS beserta alasannya. Produk yang dilarang dijalankan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah itu adalah giro dan jasa pembayaran lalu lintas, karena hal itu dilarang di Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992 yang bunyinya tidak menerima deposito atau simpanan dalam bentuk giro dan tidak menerima pembayaran lalu lintas dalam bentuk usaha dan tidak menyertai pembayaran lalu lintas dalam bentuk usaha. Yang ketiga adalah prinsip operasional yang harus digunakan di lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu ada keadilan, yang artinya prinsip bagi keuntungan berdasarkan penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko dari masing-masing pihak. Yang kedua itu ada kemitraan. Kemitraan itu artinya posisi investor, posisi nasabah investor, pengguna dana, dan lembaga keuangan itu sendiri sejajar. Yang ketiga ada transparansi, yang artinya lembaga keuangan harus memberikan laporan keuangannya kepada nasabah investor dan pihak-pihak terkait secara terbuka dan jujur. Hal itu dimaksudkan agar mereka mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya. Dan yang keempat adalah universal, yang artinya memberikan layanan tanpa membeda-bedakan suku, golongan, agama, dan ras, sebagaimana prinsip agama Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Lalu yang terakhir ada kendala dan strategi bank syariah. Kendala yang dialami bank syariah itu adalah minimnya informasi tentang bank syariah. Yang kedua, sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga menghambat kemajuan bank syariah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kurangnya kantor cabang atau jangkauan kantor cabang yang masih terbatas. Lalu strategi yang dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang bank syariah. Yang kedua, promosi tentang produk-produk bank syariah. Yang ketiga adalah konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.